Putri with my friends. There is Ana Renatani Isabella and Nadia Safira Indriani. So we will discuss together and learn about elasticity coefficient and cost function atau koefisien elastisitas dan fungsi biaya. Sebelum memasuki pembahasan atau materi, saya akan membahas atau membaca sedikit tentang latar belakang dari materi yang akan kita bahas kali ini. Jadi dalam dunia ekonomi, pemahaman terhadap konsep dan prinsip matematis menjadi krusial untuk menganalisis berbagai fenomena ekonomi. Penerapan matematika dalam ekonomi membantu mempermudah proses analisis terhadap perilaku konsumen, produsen, dan pasar secara keseluruhan. Elastisitas dan fungsi biaya adalah dua konsep penting dalam analisis ekonomi yang membantu memahami respons dan efisiensi dalam aktivitas ekonomi. Elastisitas mengukur sejauh mana variabel ekonomi seperti kuantitas, permintaan atau penawaran merespons perubahan harga atau pendapatan. Nah, seperti yang saya singgung sebelumnya, jadi kita akan mengetahui ada 3 pembahasan ya kali ini. Jadi ada koefisien elastisitas permintaan, ada juga koefisien dari elastisitas penawaran, lalu juga ada fungsi biaya. Nah, elastis sendiri dalam ekonomi itu merupakan perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas itu untuk mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap sebuah perubahan harga. Nah, untuk elastisitas sendiri itu antara permintaan dan penawaran itu sama ya kriterianya. Jadi, kalau misalkan elastisitasnya itu ditemukan sama dengan 1, itu disebut unitary elastis atau elastis uniter atau normal. Namun jika elastis itu ditemukan kurang dari 1, maka disebut inelastis atau tidak elastis. Lalu jika elastis ditemukan lebih dari 1, maka disebut elastis. Lalu jika elastis itu ditemukan sama dengan 0, maka disebut perfectly inelastic atau tidak elastis sempurna. Lalu jika yang terakhir itu ada elastis jika ditemukan sama dengan tak terhingga, maka disebut perfectly elastis atau elastis sempurna. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu adalah elastisitas permintaan. Jadi menurut Nugroho tahun 2003, elastis permintaan adalah tingkat kepekaan perubahan permintaan terhadap perubahan harga dan pendapatan, di mana responsifnya perubahan permintaan sebagai akibat dari perubahan faktor-faktor penentu permintaan. Nah, untuk pengukuran elastisitas permintaan itu sering atau kerap dinyatakan dalam ukuran koefisien elastisitas permintaan, di mana itu nanti yang akan kita bahas. Nah, koefisien permintaan itu merupakan ukuran perbandingan persentase perubahan harga atas barang tersebut. Nah, di sini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Di sini kita bisa lihat ada 4 ya. Yang pertama itu ada banyaknya barang pengganti yang tersedia, lalu yang kedua pendapatan konsumen, yang ketiga harga barang terkait, yang keempat atau terakhir itu selera dan preferensi konsumen. Nah, di sini ada contoh-contoh kurva dari elastisitas permintaan. Nah, untuk kriteria sendiri tadi kan sama ya, jenis-jenis atau kriteria dari elastisitas sendiri itu sama antara permintaan dan penawaran. Cuman yang di sini yang membedakan nanti adalah kurvanya atau arah kurvanya, kemiringan kurvanya. Jadi kalau misalkan permintaan itu dia kemiringannya ke kiri ya. Kalau penawaran itu kemiringannya ke kanan. Nah, bisa kita lihat di sini untuk contoh yang pertama yaitu kurva dari inelastis atau tidak elastis. Yaitu kemiringannya dia curam ya, hampir tegak, curam. Dan yang kedua itu adalah unitary elastis atau elastis uniter atau normal, yaitu dia tidak curam dan juga tidak landai atau bukan di tengah-tengah ya, tidak
tidak curam dan tidak landai gitu ya pokoknya. Lalu yang ketiga itu ada elastis. Dia landai ya, hampir datar. Garis-garis kurvanya dia tuh hampir datar, tapi tidak datar juga, itu disebut dengan landai. Lalu yang keempat itu ada perfectly inelastis atau tidak elastis sempurna, dia tegak ya. Untuk arahnya dia tegak, vertikal. Lalu yang terakhir itu ada perfectly elastis atau elastis sempurna, yaitu dia mendatar ke samping atau horizontal. Nah, di sini kita akan memasuki rumus-rumus dari koefisien elastisitas permintaan. Jadi ada dua rumus yang umumnya kita ketahui. Jadi ada jika diketahui pi dan q-nya, lalu jika diketahui dengan fungsinya. Nah, untuk jika diketahui pi dan q-nya, itu ada dua rumus ya teman-teman. Ada yang menurut perubahan absolut dan persentase. Cuman yang akan kita bahas nanti adalah perubahan absolut. Jadi rumusnya itu ID atau elastisitas demand atau elastisitas permintaan itu sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Nah, untuk persentasenya sendiri itu rumusnya bisa dilihat ID sama dengan persentase delta Q per persentase delta P. Nah, untuk penjabarannya atau keterangannya sendiri itu bisa dilihat di bawah. Jadi delta Q itu merupakan hasil selisih atau pengurangan dari Q2 dikurangi Q1. Begitu juga dengan delta P, yaitu hasil selisih dari P2 dikurangi P1. Nah, untuk P1-nya sendiri itu adalah harga awal atau price awal. Q1-nya itu adalah quantity awal atau kuantitas awal. Nah, untuk persentase delta Q-nya itu perubahan persentase kuantitas awal. Begitu juga dengan persentase delta P itu perubahan persentase price awal atau harga awal. Nah, untuk rumus jika diketahui fungsi. Biasanya kan kalau diketahui fungsi itu kan bentuknya QD sama dengan A minus BP. Nah, untuk rumusnya sendiri itu antara permintaan dan penawaran itu sama ya teman-teman. Jadi B dikali P per Q. Nah, untuk memudahkan kita langsung masuk ke contoh soal aja. Yang pertama yaitu pada saat harga beras 10.000, jumlah beras yang diminta sebanyak 10 kg. Lalu ketika harga beras naik sebesar 15.000, jumlah beras yang diminta itu jadi turun 8 kg. Nah, di sini disuruh menentukan koefisien elastisitas permintaan dan sifat elastisitasnya atau kriteria yang udah kita ketahui tadi. Jadi kita tinggal masukin aja untuk rumusnya, yaitu ID sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Nah, untuk ID-nya kita tinggal delta Q-nya kita tinggal masukin aja ya. Tadi pengurangan dari quantity yang kedua dikurangi quantity yang pertama, yaitu 8 dikurangi 10. Hasilnya minus 2 per price yang kedua, yaitu 15.000 dikurangi price yang pertama, yaitu 10.000. Hasilnya 5.000 dikali price satunya tinggal kita masukin per Q1-nya tinggal kita masukin, yaitu 10.000 per 10. Nah, untuk penjumlahan atau siklus perkaliannya ini terserah kalian ya, mau dicoret dari nolnya 10 dicoret dengan 10.000 atau langsung dikalikan silang aja. Nanti hasilnya sama aja, akan ketemu minus 0,4. Nah, untuk hasilnya ini kenapa kok tiba-tiba jadi positif 0,4? Perlu dicatat ya teman-teman. Di sini udah kasih catatan di tulisan merah. Jadi dalam elastisitas itu berlaku nilai mutlak. Jadi meskipun hasilnya nilainya negatif, itu negatifnya diabaikan aja atau dipositifkan. Jadi hasil berapapun yang negatif itu negatifnya dihilangin aja. Jadi harus dipositifkan. Hasilnya harus positif. Jadi minus 0,4 ini jadinya 0,4 biasa. Nah, 0,4 itu kan kurang dari 1 ya. Seperti yang udah kita tahu sebelumnya tadi, untuk kriteria elastisitasnya itu jadinya kurang dari 1 sama dengan inelastis atau tidak elastis.
Nah, untuk kurvanya sendiri kita tinggal gambar seperti kurva biasa ya. Mudah banget untuk gambar kurvanya, yaitu tinggal ditulis aja untuk urutan price-nya, lalu urutan kuantitinya juga tinggal ditarik garis titik-titik dari P-nya yang pertama yaitu 10.000 ke 10 kg, lalu 15.000 ke 8 kg. Nanti tinggal ditarik garis yang garis merah ini. Bisa dilihat dia garisnya agak curam ya, karena dia inelastis atau tidak elastis. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini jika diketahui fungsi. Nah, untuk soalnya diketahui fungsi permintaan gandum KD sama dengan 48 minus 4P dan harga gandum yang berlaku adalah 6 per unit. Tentukan koefisien elastisitas permintaan dan sifat elastisnya, sama ya perintahnya. Jadi kita tinggal masukin aja ya teman-teman. Tapi kita harus cari kuantitasnya terlebih dahulu, kan di sini yang diketahui baru fungsi sama price-nya. Nah, untuk memasukkan atau menulis rumusnya ini tadi, untuk menghitungnya kita harus mencari kuantitasnya terlebih dahulu. Jadi kita tulis ya yang diketahui KD sama dengan 48 min 4P dan price-nya sama dengan 6. Kita langsung masukin aja ke rumus yang untuk nyari kuantitas. Jadi 48 dikurangi 4, P-nya langsung dimasukin aja 6, sama dengan 48 dikurangi 24, hasilnya 24. Nah, Q-nya udah ketemu ya. Semuanya udah ketemu, fungsi udah ketemu, price udah ketemu, Q-nya juga udah ketemu. Tinggal dimasukin aja untuk rumusnya. Nah, catatan ya teman-teman, kenapa kok tadi rumus yang jika diketahui fungsi itu B dikali P per Q. Kenapa kok B? Sebenarnya B itu untuk mempermudah kalian ya teman-teman. Jadi sebenarnya delta Q per delta P itu kalau jika diketahui fungsi itu dia langsung turunan. Jadi turunan dari Q atau turunan dari P. Nah, turunan itu apa sih? Untuk memudahkan kalian kan bentuknya bentuknya fungsi dari permintaan itu kan QD sama dengan 48 min 4P. Yang sebenarnya itu adalah A min BP. Nah, aku tulis rumusnya itu tadi B dikali P per Q itu biar teman-teman tuh bisa gampang untuk masukinnya. Jadi yang diambil itu B-nya aja atau 4-nya gitu. Jadi yang dimasukin itu turunan dari fungsi itu tadi, atau yang dilihat variabelnya aja gitu. Kalau variabel dari fungsinya itu kan 4P ya, jadi yang diambil 4-nya aja, nggak perlu ada P-nya. Atau turunan dari fungsi itu tadi, atau yang lebih mempermudah itu diambil B-nya gitu. Jadi kita langsung aja masukin untuk ED-nya itu sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1 sama dengan delta Q per delta P-nya ini tadi turunan ya, jadi diambil minus 4-nya aja, lalu dikali P-nya tadi udah ketemu 6 per 24, atau Q1-nya tadi udah kita hitung bersama-sama tadi, ketemu 24, sama dengan ED-nya min 24 per 24, lalu sama dengan minus 1. Nah, seperti yang aku udah jelasin tadi, kalau hasilnya itu minus, itu minusnya dihilangkan aja atau dipositifkan. Jadinya hasil untuk contoh soal kedua yaitu ED-nya sama dengan 1 atau unitary elastis. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang elasticity of supply atau elastisitas pada penawaran. Price elasticity of supply measures how much a change in the quantity supplied of a good change the price of that good. Jadi, elastisitas penawaran itu menghitung perubahan harga pada suatu kuantitas penawaran pada perubahan harga barang tersebut. And the price elasticity of supply
supply measures the sensitivity of producers to price change. Jadi, elastisitas penawaran itu mengukur tingkat kepekaan dari suatu produsen terhadap perubahan harga. The coefficient value is positive. Jadi, koefisien dari elastisitas penawaran itu nilainya selalu mutlak atau positif. Karena kurva penawaran itu pada umumnya memiliki kemiringan yang positif. Dan value range-nya itu di antara 0 sampai tidak terhingga. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari elastisitas penawaran. Yang pertama ada production capacity of the company atau kapasitas produksi dari sebuah perusahaan tersebut, dan yang kedua ada type of goods produced or availability. Jadi yang kedua ada jenis yang diproduksi, dan yang ketiga ada analysis period atau jangka waktu untuk memproduksi barang tersebut. Nah, selanjutnya kita mau membahas tentang elasticity of supply curve. Jadi, kurva pada elastisitas penawaran itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada inelastic, jadi kurva tidak elastis. Kenapa kok dikatakan tidak elastis? Karena elastisitas supply-nya itu kurang dari 1, atau kita bisa jabarkan seperti persentase delta quantity-nya itu lebih kecil daripada persentase delta price. Dan jenis yang kedua ada unitary elastic atau elastisitas unitary. Kenapa kok dikatakan elastisitas unitary? Karena elastisitas supply-nya itu sama dengan 1. Jadi persentase delta quantity-nya itu sama dengan persentase delta price-nya. Dan yang ketiga ada kurva elastisitas. Kenapa dikatakan elastisitas? Karena elastisitas supply-nya itu lebih dari 1. Atau bisa dijabarkan juga seperti tadi, persentase delta QS-nya itu lebih besar daripada persentase delta price-nya. Dan selanjutnya ada 2 kurva terakhir, yaitu yang pertama ada perfectly inelastic atau tidak elastis sempurna. Jadi IS-nya, kurvanya itu sama dengan 0. Dan yang selanjutnya, yang terakhir ada perfectly elastic atau elastis sempurna, yang dimana elastis sempurnanya itu sama dengan tidak terhingga. Selanjutnya, kita mau membahas tentang perhitungan dari elastisitas penawaran atau rumusnya. Jadi di sini rumusnya sama saja dengan elastisitas permintaan. Jadi rumusnya IS sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau persentase perubahan pada quantity per persentase perubahan pada harga dikali dengan harga awal per quantity awal. Atau misalnya kalau pada soal diketahui persennya atau persentasenya, bisa menggunakan rumus IS sama dengan persentase delta Q per persentase delta P. Dan jika diketahui fungsinya seperti quantity supply sama dengan A minus BP, itu misalnya kalau diketahui fungsinya itu bisa menggunakan rumus B dikali P per Q. Nah, B ini apa sih? B ini adalah turunan dari fungsinya. Seperti itu. Dan jika diketahui PS sama dengan A minus BQ, itu bisa menggunakan rumus 1 per B dikali P per Q. Jadi kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi Rusty is a vegetable trader who sells chili peppers. Initially, he offers 100 units of chili at a price of 20,000 per unit. After seeing an increase in demand, Rusty increases the price of chili peppers to 25,000 per unit, and the quantity of chili peppers he offers increases to 150 units.
So, calculate the supply elasticity coefficient for the with the first day sales after the price increase. Jadi kita mau menghitung koefisien elastisitas penawarannya ketika terjadi kenaikan harga. Yang kita ketahui ya, delta Q itu adalah Q2 dikurangi Q1. Jadi kuantiti kedua itu dikurangi dengan kuantiti yang pertama. Jadi tadi kan ketemu kuantiti 2-nya 150 dan kuantiti pertamanya adalah 100. Dan itu dikurangi dan hasilnya ada 50. Jadi delta Q itu kita tulis 50. Dan yang kedua ada delta P. P2 dikurangi P1 atau harga perubahan itu dikurangi harga awal. Jadi dari 25.000 dikurangi 20.000 dan yang hasilnya adalah 5.000. Jadi delta P-nya kita masukkan 5.000 dan dikalikan dengan P harga awal dan juga Q kuantiti yang awal. Jadi kita ketemu 50 per 5.000 dikali 20.000 per 100 dan hasilnya adalah 2. Jadi di sini kita ketahui bahwa nilai dari elastisitas penawarannya adalah elastik karena IS-nya itu lebih dari 1. Nah, selanjutnya ada gambaran dari kurvanya. Nah, yang kita ketahui tadi kurvanya itu adalah elastis. Jadi, persentase dari kuantitinya itu mengalami perubahan sebanyak 50%, 100 ke 150. Dan persentase delta price-nya itu mengalami perubahan hanya 5%. Jadi 20.000 cuman sampai ke 25.000. Jadi mengalami 5%. Maka persentase delta kuantitinya itu besar daripada persentase delta price-nya. Selanjutnya ada contoh soal yang terakhir jika diketahui fungsinya. In a market, the price of meat is determined by the function PS sama dengan minus 2Q plus 20. When a trade offers 5 kg of meat, determine the coefficient of elasticity of supply and the nature of elasticity. Jadi di suatu pasar itu harga daging itu diketahui fungsinya adalah PS sama dengan minus 2Q plus 20 dan per unitnya itu kuantitinya adalah 5 kilo. Jadi kita pakai rumus yang diketahui PS-nya tadi, yaitu 1 per B dikali B per Q. Nah, kita masukin B tadi itu apa? B itu tadi turunan dari fungsinya. Jadi turunan dari fungsinya yang kita ketahui adalah sini minus 2, karena minus 2 ini memiliki variabel Q. Jadi kita turunkan menjadi minus 2. Dan dikali P 10 harganya, kita dapat dari mana ini harganya? Kita dapat dari fungsinya. Karena Q-nya sudah diketahui 5, jadi kita tinggal masukin saja dan kita cari value dari price-nya dan ketemu 10. Dan selanjutnya kuantitinya adalah 5 karena kita ketahui kuantiti soal itu ada 5. Dan kita tinggal hitung 1 per minus 2 dikali 2 yang sama dengan hasilnya adalah minus 1. Karena tadi sudah dijelaskan bahwasannya elastisitas atau koefisien elastisitas penawaran itu tidak boleh minus dan hasilnya harus mutlak atau positif. Maka kita positifkan hasilnya. Yang kita ketahui di sini ketemu adalah unitary elastic atau IS sama dengan 1. Teman-teman, jadi di sini selanjutnya kita akan membahas yang namanya cost function atau fungsi biaya. So, cost function is a mathematical formula used to calculate the total production cost for a certain amount of output. Jadi, di sini kita tahu bahwa fungsi biaya itu bertujuan untuk menghitung total biaya produksi terhadap jumlah barang yang dihasilkan.
dengan formula sebagai berikut. Di sini, ini adalah formulanya, yaitu FC atau fungsi biaya sama dengan AQ kuadrat plus BQ plus C. Ini mungkin teman-teman tahu ya, ini tuh adalah rumus fungsi kuadrat gitu. Dengan yang ada variabel Q-nya ini, AQ kuadrat sama plus BQ ini, itu adalah variabel cost, dan yang tidak ada variabel Q-nya adalah fixed cost. Next, selanjutnya di sini ada beberapa rumus dari fungsi biaya. Ada 3, ada total cost, ada marginal cost, ada average cost. Yang pertama ada total cost, total biaya. Seperti yang teman-teman tahu, rumus fungsi biaya itu sebagai berikut, yaitu fixed cost plus variable cost kan. Lalu ada marginal cost. Nah, biasanya marginal cost itu dituliskan atau dirumuskan dengan delta TC per delta Q. Tapi di sini adalah derivatif atau turunan. Kenapa kok begitu? Karena di sini kita membahas yang namanya fungsi sekali lagi. Lalu ada average cost atau biaya rata-rata yang dibagi jadi 3. Bisa teman-teman lihat, ada average cost sama dengan total cost per quantity, ada average variable cost yang di bawah sini, lalu ada average fixed cost. Oke, lanjut saja ke contoh soal. Yang pertama, di sini diketahui sebuah perusahaan fungsi biayanya adalah sebagai berikut. Ini TC sama dengan 0,2 Q kuadrat plus 500 Q plus 8.000. Nah, di sini kita disuruh cari 3 hal nih teman-teman. Yang pertama, find the average cost function. Kita disuruh cari kita disuruh cari fungsi biaya rata-ratanya. Terus yang kedua, kita itu disuruh cari berapa produk yang dihasilkan agar biaya rata-ratanya itu minimum. Lalu yang ketiga, baru kita disuruh cari berapa nilai biaya rata-ratanya itu, biaya rata-rata minimumnya tadi. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini kita lihat yang A dulu ya teman-teman. Jadi tadi kan yang A kita disuruh cari nih fungsi biaya rata-rata. Nah, yang kita tahu tadi, yang udah kita tahu, fungsi biaya rata-rata itu TC per quantity atau total cost per quantity gitu. Nah, total cost-nya tadi kan sudah diketahui fungsinya yang ini tadi. Nah, TC itu kita masukkan aja fungsinya per Q seperti ini. Nah, kalau pertambahan per Q ini mereka bakalan punya Q-nya masing-masing. Jadi teman-teman tulis dulu biar teman-teman nggak bingung gitu ya. Nah, kalau udah tinggallah dibagi-bagi. Nah, ini 0,2 Q kuadrat per Q itu jadi 0,2 Q. Karena ingat, kalau ada pangkatnya dan dibagi, itu biasanya pangkatnya berkurang. Jadi kayak 0,2 Q kuadrat per Q itu sama dengan Q kuadrat 2 dikurang 1 dari pangkatnya ya, jadi 0,2 Q aja. Terus yang ini Q-nya habis, jadi 500 aja. Terus yang 8.000 Q-nya ini tetap. Nah, karena yang Q-nya ini sendirian nih, kan nggak enak ya dilihat. Jadi kita pindah ke atas, jadinya sebagai berikut: 0,2 Q ditambah 500 ditambah 8.000 Q pangkat min 1. Seperti yang kalian teman-teman ingat ya, kalau yang namanya pangkat min 1 itu pasti jadinya 1 per A. Misal A pangkat min 1 jadi 1 per A pangkat 1. Nah, jadi udah deh ketemu fungsi biaya rata-ratanya, yaitu 0,2 Q ditambah 500 ditambah 8.000 Q min pangkat min 1. Tapi kalau teman-teman mau jawab yang di atas ini tadi, 0,2 Q plus 500 plus 8.000 per Q, itu juga gak apa-apa, itu sudah benar. Terus lanjut lagi, yang kedua, pertanyaan yang B, itu kita disuruh cari berapa produk yang akan dihasilkan sampai mencapai biaya rata-ratanya itu mencapai minimum gitu.
Nah, caranya adalah tadi kan kita udah ketemu nih fungsi biaya rata-ratanya yang tadi kan, yang di A. Kita tulis lagi. Setelah kita tulis lagi, kita turunin. Kita menggunakan rumus turunan, yaitu AX pangkat N min 1 turunannya. Maksudnya tuh kayak gini. 0,2Q. Pokoknya turunan itu biasanya kita fokus yang ada variabelnya ya, teman-teman. Jadi 0,2Q plus 500 plus 8000 Q pangkat min 1 itu kalau diturunin jadinya 0,2 min 8000 Q pangkat min 2. Terus baru deh kita masukin nih. Kalau kita cari turunan itu pasti sama dengan 0 kan. Kita tulis saja 0,2 min 8000 Q pangkat min 2 sama dengan 0. Terus kita pindah deh yang Q-nya, Q pangkat min 2 nya ini kita turunin ke bawah lagi jadi 0,2 min 8000 per Q pangkat 2 sama dengan 0. Lalu kita pindah-pindah aja, min 8000 per Q pangkat 2 dipindah ke ruas kanan jadi plus. Lalu ini deh hasilnya, teman-teman lihat sendiri. Jadi itu. Next, yang ketiga kita disuruh cari berapa nilai biaya rata-ratanya. Nah, tadi kan udah ketemu nih biaya minimumnya, ya kan? Itu tinggal kita masukin aja ke rumus TC ini. Jadi kita distribusikan aja. Kan jumlah barangnya udah diketahui di yang soal sebelumnya yang B. Kita masukin aja. Jadi 0,2 dikali 200 pangkat 2 plus 500 kali 200 plus 8000 per 200. Jangan lupa ya teman-teman, kan average cost itu rumusnya TC per Q. Nah, sama dengan 116.000 per 200 sama dengan 580. Itu jawabannya. Lalu kita lanjut ke soal yang nomor 2. Jadi, di sebuah perusahaan diketahui fungsi biayanya itu sebagai berikut. TC sama dengan 0,1 Q pangkat 3 min 18 Q pangkat 2 plus 1700 Q plus 34.000. Nah, kita disuruh cari lagi nih. Yang pertama, fungsi biaya marginalnya. Terus yang kedua, berapa jumlah produk yang harus dihasilkan agar biaya marginalnya itu mencapai minimum. Terus yang ketiga, kita disuruh cari nilai dari biaya marginalnya itu sendiri. Next. Nah, ingat ya teman-teman tadi marginal cost itu rumusnya sebagai berikut. Jadi ini tuh kan turunan. Ini kan turunan ya. Nah, TC-nya tadi kan ini. Ini tinggal kita turunin aja. 0,1 Q pangkat 3 ini kita turunin. Jadi 0,3 Q pangkat 2. Kok bisa? Ingat rumus turunan yaitu AX pangkat N sama dengan ANX pangkat N min 1. Jadi ini pangkat 3 nya ini turun dikali sama 0,1 jadinya kan 0,3. Nah, pangkatnya ini dikurangi 1 jadi 0,3 Q pangkat 2. Tuh, diturunin. Ini juga yang tadi 18 Q pangkat 2 diturunin jadi 36 Q. Sama juga 1700 Q-nya. Q-nya hilang jadian karena dia kan gak ada pangkatnya tadi. Ya udah, ketemu deh fungsi biaya marginalnya. Terus yang B, tadi kita disuruh cari berapa sih produk yang harus dihasilkan agar biaya marginalnya itu mencapai minimum. Kan tadi kan kita udah menurunkan nih, udah turunan pertama. Nah, di B ini kita disuruh nurunin lagi jadi turunan kedua. Jadi yang ini tadi hasil yang dari A itu kita turunin. Jadinya 0,6 Q min 36. Kok bisa 0,6 Q min 36? Ini balik lagi ke sini. Turunan itu 2 pangkatnya ini
turun dikali 0,3 jadinya 0,6. 2-nya pangkatnya dikurang 1 jadi pangkat 1. Kalau pangkat 1 kan nggak perlu ditulis jadi 0,6 Q. Terus 36-nya ini Q-nya hilang jadi 36 aja. Terus tinggal kita pindah-pindah aja ruasnya. 36-nya kita pindah ke ruas kanan jadi positif. Terus jadi sama dengan Q sama dengan 36 per 0,6, hasilnya itu 60. Lalu untuk yang C ini kan tadi kita disuruh nyari berapa sih nilai dari biaya marginalnya. Jadi kita tinggal masukin aja. Yang B tadi kan kita udah ketemu tuh berapa produknya kan, berapa kuantitinya, yaitu 60. Jadi kita tinggal masukin aja 60 ke rumus TC tadi. Jadi 0,3 kali 60 pangkat 2 min 36 kali 60 plus 1700, hasilnya adalah 620. Jadi seperti itu teman-teman. Oke. Dan ini adalah resource atau referensi yang kita gunakan. Oke, sekian, terima kasih. Seperti itu aja video dari kita. Sampai bertemu kembali. Dadah.